Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat, berjumpa kembali bersama Mimin. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik episode kali ini, kita akan membahas suatu subhat favorit non-muslim untuk menggoda umat Islam yang awam. Dan lagi-lagi menjadikan Al-Quran sebagai senjata untuk mengelitik umat Islam. Tapi lagi-lagi yang digunakan mereka adalah terjemahan saja. Hal ini yang selalu membuat subhat mereka terbantahkan. Karena untuk memahami kitab suci umat Islam harus secara komprehensif, haruslah melalui teks aslinya, bukanlah dari terjemahan saja. Nah, syubhat yang akan kita bahas kali ini mengenai Al-Quran Surah Maryam ayat 71. Di mana menurut mereka, ya sekali lagi berdasarkan terjemahan, bahwa ayat ini menegaskan jika umat Islam pasti masuk neraka. Bunyi ayatnya sebagai berikut. Secara harfiah, ayat ini menjelaskan bahwa semua dari kita akan masuk neraka terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah ayat ini merujuk kepada umat Islam secara spesifik atau kepada seluruh manusia termasuk non-muslim? Sebenarnya sudah jelas sahabat-sahabat. Kata minpum ini merujuk kepada semua manusia, terlepas ia muslim ataupun bukan. Tidak ada penghususan atau petunjuk secara eksplisit yang menunjukkan untuk umat Islam saja, sehingga bisa berlaku untuk semuanya. Jika muncul bantahan seperti ini, bukankah di terjemahannya dikatakan hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan? Tuhan di sini sudah pasti Tuhannya umat Islam, bukan Tuhan kami, menurut mereka non-muslim. Lagi-lagi, ya terjemahan. Mari simak. Tuhanmu pada ayat ini menggunakan kata Rabbun. Dan perlu diketahui, Tuhan dalam bahasa Arab disebut dengan dua cara, yaitu Rob dan Ilah. Pertanyaannya, kenapa dalam ayat ini menggunakan kata Rob, bukan Ilah? Jika tidak bisa membedakan Rob dengan Ilah, lalu kenapa bisa menyimpulkan sedemikian mudahnya? Apakah berdasarkan terjemahan? Inilah yang dikatakan bahayanya memahami kitab suci dengan terjemahannya saja. Oke sahabat-sahabat, Tuhan dalam bahasa Arab itu ada dua penyebutan, yaitu Rob dan Ilah. Namun kedua kosakata ini tidak memiliki padanan yang sama dalam bahasa Indonesia. Sehingga membuat kedua kata ini tetap diterjemahkan dengan kata Tuhan dalam bahasa Indonesia. Padahal kedua kata ini memiliki detail makna atau definisi atau fungsi dan implikasi yang berbeda. Apa bedanya? Sahabat-sahabat, jika Al-Quran memakai kata Rabbun merujuk kepada sebutan Tuhan dalam konteks umum, misalkan Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi. Ini menunjukkan kata Rabbun sebagai sebutan umum, bukan kata ilah. Ilah merujuk kepada sebutan Tuhan dalam konteks khusus, merujuk pada konteks penyembahan atau pengabdian. Maka dari itu, dalam Al-Quran, ketika menyebut Allah sebagai Tuhan dalam konteks umum kepada seluruh manusia termasuk kepada non-muslim, itu menggunakan kata Rabbun atau Rabbuka atau Rabbukum, bukan ilahukum atau ilahuka. Lalu, mengapa disebut Rabbukum? Sedangkan mereka tidak mengakui Tuhannya umat Islam. Secara di juri, mereka tidak mengakui jika Allah lah Tuhan umat Islam sebagai Tuhan yang benar. Akan tetapi sahabat-sahabat, secara de facto atau secara faktual atau secara hakikat, Allah lah Tuhannya para manusia. Tuhannya umat Islam, bahkan Tuhannya non-muslim, terlepas mereka mau menyembah atau tidak. Maka dari itu, Allah menyebut dirinya Rabbukum bukan ilahukum. Karena Allah ingin menegaskan keotoritasan dirinya sebagai Rabbun, sebagai penguasa dan pemilik alam dan pemilik manusia, terlepas manusia itu mau mengakui atau tidak. Allah tetaplah Rabbun. Pada hakikatnya Allah tetap Tuhan. Maka dari itu, pada ayat ini, Tuhanmu bukan untuk umat Islam saja,
melainkan untuk seluruh manusia terlepas ia muslim atau tidak, karena menggunakan kata Rabbun. Seandainya ayat ini menggunakan kata ilah, sudah pasti hanya untuk umat Islam saja. Jika ingin lebih jelasnya, simak Quran Surah Al-Anbiya ayat 98. Disebutkan bahwa non-muslim juga melewati atau mendatangi neraka. Jadi, muslim ataupun non-muslim pasti sama-sama melewati atau mendatangi neraka, berdasarkan keumuman kedua dalil tadi. Lantas dengan demikian, apakah ini tandanya kita sebagai muslim berdasarkan ayat ini, semuanya pasti masuk neraka dahulu? Jawabannya sahabat-sahabat ada di ayat berikutnya. Firman Allah Ta'ala, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Sehingga dari ayat ini sudah jelas jika umat Islam yang bertakwa, ia akan selamat dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang kafir dan umat Islam yang fasik maupun yang zalim akan dibiarkan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, dalam hadits sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersumpah demi Allah. Atau di riwayat lain disebutkan tidak akan masuk neraka, insya Allah. Atau di riwayat lain yaitu tidak akan masuk neraka orang-orang berbaiat di Hudaybiyah. Di riwayat lain disebutkan dan para syahid di Badar. Jadi Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin mereka tidak akan masuk neraka. Lalu kemudian Hafsah bingung dan bertanya kepada Rasulullah. Sederhananya seperti ini. Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, dan semua kalian pasti mendatangi neraka? Maka Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah kamu tidak menyimak firman Allah? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan yang zalim. Hadits sahih sudah sangat jelas dan gamblang menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa tidak akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan merasakan siksaan. Oleh karena itu, ketika dikatakan semua manusia itu melewati atau mendatangi neraka, bukan berarti mereka dihukum dahulu di neraka. Oke sahabat-sahabat, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah masih ada tema lain yang akan Mimin bahas di episode berikutnya. Mimin mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mimin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.